Halo guys, walaupun kalian di rumah aja tetap harus olahraga ya biar stay fit. Jadi di video kali ini, gue bakal jelasin 6 alasan kenapa gue beli iPad Pro 2020. Langsung aja. Yo, balik lagi nih sama gue, Effendi, si YouTuber cupu. Nah, oke. Terakhir, di video yang unboxing gue di iPad Pro 2020 itu, gue kasih tahu antusiasnya itu gede banget loh. Sampai banyak, ada kayaknya ratusan sampai ribuan komen minta gue mengulas tentang kelanjutan dari video kemarin. Wah, terima kasih banyak buat komen-komennya. Seperti yang bisa kalian lihat, di video pertama saya komennya banyak banget. Oke, langsung tanpa berlama-lama gue bikinin aja videonya. 6 alasan kenapa gue beli iPad Pro 2020. Check it out. Nah, yang pertama nih, yang bikin gue demen nih, dia punya ultra wide kamera. Jadi kalau kalian, sebenarnya kalian nih beberapa juga banyak yang komplain malah, kenapa sih nih iPad Pro ini mesti dikasih kamera, apalagi ultra wide kamera? Emang gue mau tenteng-tenteng iPad buat foto-foto pemandangan? Itu, aduh, bro, sis, gue kasih tahu nih, tujuan utama mereka sebenarnya kasih kamera itu bukan cuman buat foto pemandangan atau buat fotografi, tapi lebih ke produktivitas. Maksudnya apa? Kalian bayangin misalnya kalian ada pekerja lapangan yang misalnya dituntut untuk langsung ambil gambar, terus langsung edit sedikit, langsung kirim. Contohnya apa? Misalnya tukang, orang-orang yang bekerja di bidang dekorasi atau arsitek, mereka study langsung ke tempat lapangannya, lihat rumah atau lihat suatu tempat, mereka langsung nih tangkap lagi. Mereka langsung foto kameranya. Kok kameranya yang difoto? Mereka langsung foto ruangannya, mereka ambil gambarnya, langsung diedit seperlunya. Oh, misalnya di bagian ini ada yang kurang atau apa, mereka langsung kirim saat itu juga ke timnya. Dan itu yang namanya produktivitas. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Misalnya kalian itu tukang, ya begitulah, nggak kepikiran, nanti aja deh gue pikirin lagi. Nah, yang kedua nih, yang gue impress itu adalah dia punya sensor LiDAR atau Light Detection and Ranging. Sebelum kita masuk alasannya kenapa, gue jelasin dulu apa sih ini LiDAR. Jadi kalian bayangin LiDAR ini, sensornya itu dia sebenarnya ada dua. Satu itu dia yang pemancar sinar lasernya, satu lagi itu dia penerima. Jadi yang dia ini untuk bisa memetakan ruangan sekitar, misalnya ada apa aja, pertama yang dia lakukan, dia bakal memancarkan sinar laser dulu sini ke seluruh ruangan yang kalian tujukan di iPad kalian ini. Jadi saat sinar laser yang di sensor pertama ini jalan, dia bakal misalnya kena nih objek apa, sesuatu. Habis itu yang namanya laser atau apa, dia pasti secara otomatis bakal mantulin sinar lasernya. Nah, saat dia mantulin bakal diterimalah dengan si reseptor ini. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk laser ini buat sampai ke objek dan balik lagi, kan pasti ada waktunya tuh. Nah, mereka itu bisa, dari waktunya itu mereka bisa tahu seberapa jauh sih jarak antara sensor dengan objeknya itu. Nah, jadi punya bayangan ya, kenapa LiDAR itu
sangat the next teknologi nih sebenarnya. Oke, salah satu yang gue impress dari LiDAR scanner ini adalah feature measure app-nya si iPad. Nah, kalau kalian lihat nih, dengan LiDAR scanner ini dia bisa ngedetect permukaannya. Kalian lihat nih ikonnya nih. Kalau lagi di sisi ini, ikonnya berubah ke sana. Ini ikonnya berubah lagi nih. Nah, nggak cuma itu. Dia bisa juga ngukur permukaan. Tuh, kalian lihat kan? Kalau ini tuh mereka bisa detect, oh ini ternyata 8 cm kali 17 cm. Habis itu, kalau kalian mau ada poin dari sini, misalnya ini 8 cm, 9 cm. Nah, ini kalian bisa tahu nih. Kalau kalian deketin lagi, mereka bakal kasih lihat garis-garisnya. Keren ya? Terus kalian juga bisa scan tinggi seseorang. Jadi ini next teknologi banget sih dari sisi AR nih. Kalian bisa tahu nih, dan dari small device kalian nggak butuh kayak alat yang gede untuk memetakan ruangan. Dan satu lagi kalian nih, dia bisa kayak begini nih. Jadi ini LiDAR, kalian bisa keluarin satu 3D objek. Jadi kalian bisa kasih lihat, misalnya ini ada barang, kalau tangan kalian taruh di depan, cuman kelihatan tangan kalian. Dan kalau kalian taruh di belakang sekali objeknya, itu bakal nggak kelihatan tangan kalian. Walaupun itu 3D objek, itu yang namanya augmented reality. Oke, yang ketiga, Wi-Fi 6. Jadi Wi-Fi 6 ini, dia support 4 kali lipat lebih tinggi dari sisi network bandwidth-nya. Dan satu lagi, cara dia ngehandle device-device yang connect secara bersamaan itu lebih baik dibanding dengan Wi-Fi 5. Nah, cuman sekarang pertanyaannya itu, emang teknologinya itu sih masih belum beredar luas ya. Jadi masih belum, susah lah, mungkin teknologi router Wi-Fi 6-nya itu masih mahal atau gimana. Tapi satu yang kalian mesti tahu, emang saat itu udah keluar beredar luas, iPad kalian udah siap pakai teknologi itu. Yang keempat ini base storage-nya iPad Pro yang 2020 dia udah naik loh. Jadi yang paling kecil kan di versi tahun lalu itu kan 64 GB storage-nya. Tapi di iPad Pro yang 2020 sekarang dia naik nih sampai 2 kali lipat, 128 untuk varian yang lebih paling kecil storage-nya. Dan dengan harga yang relatif sama. Jadi untung banget kan kalau kalian beli iPad Pro 2020. Nah, yang selanjutnya itu adalah RAM. Jadi kalau di iPad Pro 2020 ini, RAM-nya dia itu naik sampai 50%. Jadi berapa? Jadi 6 GB cuy. Dia nambah 2 GB tambahan dari versi iPad sebelumnya. Yang mana di versi iPad sebelumnya itu RAM-nya itu cuma 4 GB untuk varian yang bawahnya. Cuman kalian emang bisa dapat yang varian 6 GB-nya itu cuma untuk kalau yang beli yang 1 teranya doang untuk versi iPad Pro yang 2018. Jadi dengan RAM yang banyak ini kalian bisa buka banyak aplikasi. Kalian juga kalau browsing bisa spam aja tuh tabnya, banyakin aja kayak gitu. Dia harusnya bisa handle sih, karena punya lebih banyak RAM, artinya bisa punya lebih banyak kapasitas untuk memproses aplikasi-aplikasi yang bisa dijalanin. Itu yang kelima. Akhirnya yang terakhir, yang keenam, iPad OS. Jadi dengan iPad OS, dukungan support iPad OS di iPad kalian ini, iPad kalian udah serasa kayak punya laptop aja deh. Apalagi yang paling utama ini, dia bisa support keyboard sama mouse. Yang mana dengan keyboard dan mouse ini udah pasti kalian udah kayak serasa pakai laptop deh. Kalian bisa kerjain tugas kalian atau kerjaan kantor, kalian bisa edit video, edit gambar. Cuman satu, dukungan apps-nya itu sebenarnya masih, mereka bikin apps-nya itu buat apps for tablet. Jadi banyak fitur-fitur yang nggak ada di apps si iPad ini yang biasa bisa kita dapat di laptop beneran. Satu lagi nih yang gue demen itu, dia punya file management supportnya itu bagus banget. Maksudnya apa? Jadi kalian bisa connect
Jadi kalian bisa connect external drive kalian itu ke iPad kalian. Jadi external drive-nya itu bisa flash disk kalian, hard disk, ataupun SSD nih yang keren. Asalkan kalian bisa connectin ke USB Type-C-nya iPad kalian. Jadi lumayan kan, kalian itu bisa tambah-tambah storage-nya tanpa harus beli base iPad yang storage-nya gede banget, karena itu mahal banget. Aduh, melibet lagi. Buat masalah keyboard, mouse, sama external drive-nya itu gue ada bikin video tuh lumayan bagus. Kalian bisa cek, dengan 3 aksesoris itu kalian bisa ngehemat uang kalian dibanding kalian beli yang aksesoris originalnya si Apple nih, yang kalian tahu kejam banget harganya. Kesimpulannya, gue mau kasih tahu buat kalian yang punya iPad Pro 2018, sebenarnya kalau dibandingin sama 2020 nggak terlalu jump signifikan sih. Jadi kalau kalian emang galau ya sebenarnya menurut gua personal pribadi kalian nggak usah beli juga nggak apa-apa, kecuali kalian emang bener-bener pengen ultra wide kamera dan LiDAR scannernya. Itu emang ya udah kalau kalian pengen upgrade. Nah, buat yang emang belum punya tablet atau emang belum punya iPad dan budgetnya cukup, gua sih sangat high recommended kalian emang bener-bener mesti punya ini iPad Pro 2020. Oke, itu tadi 6 alasan kenapa gue beli iPad Pro 2020. Nah, buat kalian yang galau nih, bingung, aduh, gue beli apa enggak ya? Kalian tunggu aja, next videonya gue bakal bikin ulasan kenapa kalian gak usah beli iPad Pro 2020. Nah, galau kan lo? Jadi tenang aja. Cuman buat kalian yang udah yakin, yaudah langsung beli sebelum videonya keluar. Kalian jadi galau, mendingan beli aja deh udah. Yaudah segitu aja. Jangan lupa kalian pertimbangkan buat subscribe, like, share, komen videonya kalau kalian demen sama video ini. Segitu dulu ya. Bye bye.